Halo teman-teman, selamat datang di channel Lae Selamat. Kali ini kembali Lae ingin membahas tentang suatu insiden, yaitu kecelakaan kerja yang terjadi pada kegiatan pemboran di darat, yaitu suatu semburan liar atau lazimnya disebut dengan blowout. Blowout pada kegiatan pemboran sumur minyak atau gas bumi adalah terjadinya semburan yang tidak terkendali akibat tekanan yang besar dan berlebih dari dalam lubang yang sedang digali atau dibor. Ini adalah risiko yang sangat tinggi di dalam kegiatan pemboran, karena walaupun blowout terbilang jarang terjadi, namun jika sampai terjadi seringkali diikuti dengan kebakaran dan ledakan. Karena sumur yang sedang dibor biasanya telah menembus formasi yang mengandung hidrokarbon, yaitu minyak atau gas bumi. Seringkali kebakaran dan ledakan itu akan mengakibatkan korban luka-luka, bahkan korban jiwa. Dan jika terjadi pada pemboran sumur minyak di lepas pantai, dapat saja mengakibatkan tumpahan minyak dalam jumlah yang sangat banyak, bahkan sulit dikendalikan atau sulit dihentikan. Misalnya saja peristiwa Deepwater Horizon di Teluk Meksiko pada tahun 2010 yang lalu. Peristiwa itu mengakibatkan belasan korban jiwa, hancurnya rig pemboran laut, yaitu Deepwater Horizon, dan tumpahan minyak sejumlah ratusan ribu ton yang berasal dari sumur itu, karena baru 87 hari kemudian sejak semburan liarnya terjadi, barulah tumpahan minyaknya dapat dihentikan. Kali ini, Lae bukan hendak membagikan tentang peristiwa blowout Deepwater Horizon. Itu udah banyak ada di televisi ya, ada bahkan filmnya yang dibintangi oleh Mark Wahlberg. Itu bagus juga kalau mau teman-teman simak lagi sebagai bahan pembelajaran tentang risiko blowout di dalam kegiatan pemboran minyak dan gas bumi di lepas pantai. Namun kali ini Lae ingin membagikan suatu peristiwa yang baru saja terjadi, ya relatif barulah, yaitu blowout di salah satu sumur pemboran di darat di Oklahoma, Amerika Serikat. Namun sebelum Lae membahas insidennya, Lae akan sangat senang sekali kalau teman-teman mau subscribe ke channel Lae Selamat dan tekan tombol loncengnya untuk mendukung perkembangan channel Lae ini, dan ya tentunya supaya teman-teman tidak ketinggalan ketika ada video baru yang Lae upload ke dalam channel ini. Seperti video-video lainnya di channel ini, Lae membagikan sebuah video insiden review yang diterbitkan oleh US CSB, United States Chemical Safety and Hazard Identification Board, yang videonya juga dibagikan oleh mereka di channel YouTube mereka sendiri. Nah, insiden blowout ini terjadi pada tanggal 22 Januari tahun 2018 di sumur gas yang bernama Pryor Trust di daerah Pittsburgh County di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Sumur gas ini dioperasikan oleh perusahaan Red Mountain ELLC, atau kalau di Indonesia semacam perusahaan kontraktor kontrak kerjasama migas. Perusahaan Red Mountain ini mengontrak perusahaan kontraktor pemboran bernama Patterson UTI, ya, atau Patterson Drilling kita sebutnya di dalam video ini. Dan insiden blowout ini terjadi ketika kru sedang mengganti bottom hole assembly atau BHA, yaitu rangkaian yang ada drill bit atau mata bornya, rangkaian paling ujung dari rangkaian pipa-pipa pemboran. Dan blowout ini diikuti dengan kebakaran besar yang mengakibatkan multiple fatalities. 5 orang menjadi korban jiwa. Best practices pada pekerjaan pemboran mengharuskan adanya 2 protective barrier yang terpasang untuk mencegah terjadinya semburan liar. Namun pada insiden ini diketahui bahwa kedua protective barrier ini gagal untuk mengamankan sumur yang sedang dibor ini, sehingga mengakibatkan semburan liar. Dan semburan liar itu diikuti oleh kebakaran yang sangat besar dan akhirnya menimbulkan korban jiwa tadi. Untuk menjadi bahan pembelajaran bagi teman-teman dan bagi kita semua, Lae mencoba menguraikan langkah demi langkah peristiwa ini berdasarkan video animasi yang dibagikan oleh USCSB ini. Sumur gas Pryor Trust ini terdiri dari section vertical dan section horizontal dengan target formasi geologi yang disebut formasi Woodford.
Selama pemboran, cairan dengan bahan dasar minyak diesel atau disebut dengan oil-based mud atau lumpur bor berbahan dasar minyak dipompakan ke bawah atau ke dalam lubang melalui drill pipe dan akan naik kembali ke permukaan melalui lubang yang sedang dibor atau lubang ini disebut anulus. Ketika lumpur itu tiba kembali di permukaan, lumpur akan membawa serta potongan batu dan tanah yang disebut cuttings yang digali dari bawah tanah oleh mata bor. Nah, lumpur ini selain untuk mengangkat potongan batu dan tanah dari dalam lubang, juga memiliki fungsi utama lainnya, yaitu sebagai protective barrier yang pertama. Lumpur ini akan menambah tekanan di dalam lubang untuk mengimbangi tekanan dari formasi geologis yang mengandung gas, agar gas tidak sampai memasuki lubang yang sedang dibor, apalagi sampai menyembur ke permukaan. Kalau sampai gas dari formasi ini masuk ke dalam lubang, apalagi kalau kondisi ini sampai tidak diketahui oleh operator, maka kondisi ini dapat mengakibatkan semburan liar yang sangat berbahaya. Pada tanggal 21 Januari 2018, satu hari sebelum insiden itu terjadi, kru pemboran Peterson Drilling ini telah melakukan operasi pemboran selama 10 hari di bawah pengawasan 2 orang drilling supervisor yang dikontrak oleh Red Mountain. 2 orang drilling supervisor ini lazim disebut sebagai company man karena mereka mewakili kepentingan dari perusahaan yang mengoperasikan sumur gas ini. Saat itu mereka sedang membor seksi horizontal pada sumur Pryor Trust. Pagi itu, salah seorang kru, yaitu mud logger, sedang mempelajari potongan batu-batuan atau drill cuttings yang diangkat ke permukaan oleh lumpur bor. Mud logger ini menyimpulkan bahwa jenis batuan yang naik ke permukaan berbeda dari jenis batuan yang mereka harapkan diangkat ke permukaan dari formasi, sehingga disimpulkan bahwa mereka tidak sengaja memasuki formasi lainnya yang tidak mereka duga dan tidak diinginkan oleh Red Mountain. Nah, tidak lama setelah itu, gas mulai muncul ke permukaan, mengakibatkan bubble, dan lumpur menyembur-menyembur ke peralatan yang berada di dekat lubang sumur. Sekitar jam 11 siang pada tanggal 21 itu, kru mengatur kembali pola aliran dengan memasang bejana yang disebut sebagai mud gas separator, atau di operasi pemboran sering juga disebutnya dengan nama Purboy. Guna dari bejana ini adalah untuk memisahkan gas yang terkandung dari dalam lumpur, dan kemudian gas yang terpisahkan itu dapat dibakar pada flare stack. Kalau dilihat dari besarnya api yang dibakar pada flare stack, dapat disimpulkan bahwa gas yang masuk ke dalam lubang dari dalam formasi itu cukup besar volumenya, dan kemungkinan besar tekanan yang dibuat oleh lumpur itu tidak cukup untuk mengimbangi tekanan dari dalam formasi. Kondisi ini disebut dengan istilah underbalanced. Nah, dalam kondisi ini, kru terus melanjutkan pemboran sampai dengan jam 3 sore. Mereka kemudian berhenti karena mata bor itu sudah aus dan perlu ditarik ke permukaan. Sebelum menarik mata bor ke permukaan, kru terlebih dahulu memopokkan lumpur tanpa menggerakkan rangkaian selama kurang lebih 3 jam. Selama lumpur ini disirkulasikan, gas terus mengalir keluar dari dalam lubang dan dibakar di flare stack. Ini menunjukkan bahwa sumur masih tetap dalam kondisi underbalanced selama sirkulasi itu berlangsung. Artinya tidak menyelesaikan kondisi underbalanced. Biasanya sirkulasi, kalau itu hanya kena pocket atau trap gas saja, biasanya gas akan habis ketika disirkulasi selama lebih kurang 3 jam ini. Nah, karena ini masih terus menunjukkan kondisi underbalanced, kedua company man tadi berdiskusi untuk menentukan apa metode yang paling aman untuk menarik rangkaian dalam kondisi underbalanced. Nah, mereka menyimpulkan untuk menarik rangkaian atau yang disebut sebagai tripping operations ini, lumpur akan dipompakan secara periodik sambil rangkaiannya ditarik. Jumlah volume yang dipompakan itu harus dihitung dan ditentukan sehingga diketahui dengan persis berapa volume yang dipompakan untuk mengisi di lubang ketika rangkaian ditarik ke permukaan. Metode yang ditentukan oleh company man ini disebut calculated fill,
atau mempompakan sejumlah volume yang telah ditentukan secara periodik seraya rangkaian drill pipe ditarik ke permukaan. Metode calculated fill ini adalah metode yang tidak lazim yang biasanya dilakukan oleh kru Patterson UTI drilling ini. Mereka tidak begitu familiar dengan metode calculated fill dan juga tidak ada prosedur tertulis yang dapat digunakan oleh kru sebagai acuan. Nah, kelihatannya kru saat menarik rangkaian dari seksi horizontal ini tidak membawakan volume yang cukup untuk mengimbangi rangkaian yang sedang ditarik. Driller yang mengoperasikan tripping ini tidak mengetahui juga kondisi bahwa lumpur yang dipompakan tidak cukup, karena rupanya dia belum familiar dengan trip sheet elektronik yang diterapkan pada rig ini. Elektronik trip sheet ini semestinya menunjukkan perhitungan-perhitungan volume rangkaian yang telah ditarik selama tripping operations. Namun, karena dia tidak familiar, maka dia juga tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa gas terus masuk ke dalam formasi dan menjadi ekspansi di dalam lubang seraya mereka sedang melakukan tripping ini. Ekspansi gas di dalam lubang ini menyebabkan tekanan sumur bertambah dan lumpur yang sedang dipompakan ini mengalir balik atau backflow ke dalam trip tank. Tekanan yang dari dalam sumur itu naik ke permukaan dengan cukup signifikan, bahkan pompa yang mereka gunakan untuk mendorong lumpur ke dalam lubang itu tidak lagi cukup kuat untuk mendorong lumpur ke dalam lubang. Karena keadaan itu, company man bahkan memutuskan untuk menggunakan pompa yang tekanannya lebih tinggi lagi untuk mendorong lumpur ke dalam lubang. Mereka beranggapan bahwa dengan pompa bertekanan tinggi ini, gas apapun yang telah berkembang di dalam lubang akan berhasil dilawan dan terpompa keluar dan dapat dibakar di dalam flare stack. Tetapi ternyata melalui investigasi diperkirakan bahwa ketika kru menarik rangkaian ini hingga ke ujung awal dari seksi vertikal sumur, jadi ke kurva J ketika dia mulai naik ke seksi vertikal, saat itu telah masuk 20 barel gas dari formasi ke dalam lubang dan itu tidak disadari oleh kru. Ketika di ujung seksi vertikal itu, kru melakukan flow check selama 45 detik untuk melihat apakah ada gas yang mengalir dari dalam sumur. Nah, ternyata kemudian nanti dari investigasi dilihat bahwa flow check itu ternyata tidak cukup banyak dilakukan atau tidak cukup sering dilakukan oleh kru. Nanti Laya akan bahas. Saat itu, kru tidak melihat adanya gas yang flowing dan menyimpulkan bahwa sumurnya stabil. Pada jam 11 malam, kru kembali melakukan sirkulasi, yaitu mengalirkan lumpur tanpa menarik rangkaian. Pada saat sirkulasi itu, rupanya lumpur di mud tank bertambah volumenya sebesar 14 barel lagi. Jadi tadi udah ada 20 dan sekarang tambah 14 barel lagi. Semestinya ini tidak terjadi kalau lubang sumurnya stabil. Nah, penambahan mud di dalam mud tank ini mengindikasikan bahwa di dalam lubang itu telah terjadi ekspansi gas sebanyak 14 barel juga. Namun, driller yang shift malam itu juga tidak menyadari karena sistem alarm telah dimatikan atau dinonaktifkan sebelum tripping operations mereka mulai. Setelah sirkulasi, company man memutuskan untuk menambah berat lumpur dengan memompakan aditif yang mereka sebut the pill atau pills ya, yang akan menambah berat lumpur sehingga dapat mengimbangi tekanan dari dalam formasi. Namun, kru dari Patterson Drilling ini salah mendengar perintah dari company man yang mereka dengar melalui radio. Mereka malah menambahkan aditif lain yang disebut sebagai LCM atau Lost Circulation Material. LCM ini adalah aditif yang akan membentuk gumpalan-gumpalan untuk menambal celah-celah yang ada di dalam lubang sumur. Walaupun kesalahan ini akhirnya diketahui oleh kru, disadari oleh kru, namun sebagian dari LCM ini sudah terlanjur dipompakan ke dalam, sehingga akibatkan adanya gumpalan-gumpalan atau sumbatan-sumbatan di sepanjang rangkaian, bahkan di ujung dari rangkaian ini. Jam 1.12 pagi, tanggal 22 Januari 2018, kru melanjutkan kembali tripping. Mereka mengambil atau mencabut rangkaian dari section vertikal di sumur itu, dan kali ini menggunakan metode tripping yang lazim, yaitu continuous filling. Itu mereka familiar lah dengan metode ini. Dengan continuous filling, lumpur itu secara terus-menerus dipompakan ke bawah sambil rangkaiannya ditarik ke permukaan. Namun karena sebelumnya itu telah terjadi kesalahan, mereka memompakan LCM ke dalam lubang, ada clogging atau sumbatan-sumbatan di sepanjang rangkaian, itu menyebabkan kru harus cabut basah, wet pull.
Wet pull itu adalah mencabut rangkaian dengan lumpur masih ada di dalam drill pipe. Nah, karena harus melakukan wet pull, kemudian kru itu menggunakan mud bucket yang menampung ceceran-ceceran lumpur yang berasal dari drill string yang ditarik keluar tadi, ditampung dan dialirkan ke trip tank. Nah, padahal trip tank ini juga digunakan untuk memompakan volume lumpur ke dalam lubang. Sehingga karena dia digunakan untuk memompakan lumpur ke dalam lubang, sambil mereka tarik dan ada juga cabut basah dari situ, ditampung di dalam mud bucket mengalirkan ke dalam trip tank, volumenya trip tank itu naik turun, fluktuatif, dan itu membuat kru bingung atau tidak bisa memperhatikan dengan benar berapa sih volume yang mereka pompakan ke dalam lubang ketika sambil tripping tadi. Nah, karena mereka tidak sadar dengan fluktuasi tadi, mereka tidak mengetahui bahwa saat itu volume lumpurnya bertambah lagi 23 barel. Yang artinya di dalam lubang sudah berkembang lagi tambahan 23 barel gas. Akumulasinya sudah ada 57 barel gas yang sudah terakumulasi di dalam lubang dan tidak disadari oleh kru. Nah, ketika bottom hole assembly atau rangkaian terakhir yang ada mata bornya itu sudah hampir mendekati permukaan, kru itu akhirnya sudah berhasil membebaskan drill string itu dari sumbatan-sumbatan, sehingga tidak lagi melakukan wet pull ke permukaan. Namun selama mereka terus melakukan kegiatan ini selama jam-jam berikutnya dan hampir berganti shift, sumur itu masih terus flowing dan bertambah lagi 31 barel gas di dalam sumur yang tidak ada memperhatikan penambahan volume itu di dalam trip tank. Jadi sampai dengan mereka pagi mau berganti shift itu sudah ada 88 barel gas di dalam lubang sumur. Jam 6.10 pagi, kru telah berhasil menarik seluruh rangkaian dari dalam lubang dan menutup blind ram pada BOP stack atau blowout preventer stack yang ada di sumur itu. Kru kemudian mempersiapkan kembali bottom hole assembly yang baru. Nah, sebelum mereka membuka blind ram untuk menurunkan BHA mereka mau tes, salah seorang kru memeriksa pressure gauge di rig floor. Di pressure gauge itu menunjukkan bahwa tidak ada tekanan dari dalam sumur. Jam 7.57 pagi, kru membuka kembali blind ram agar dapat menurunkan kembali rangkaian BHA itu karena mereka mau tes. Saat itu tiba-tiba mengalir ke dalam mud tank itu sebanyak 5 barel lumpur. Kalau dihitung semua diperkirakan itu sudah ada 93 barel gas yang terakumulasi di dalam lubang dan mereka tidak ketahui. Pada saat mereka buka blind ram, kru itu ada yang membuka juga lempengan logam atau lempengan plat logam yang menutupi lubang ketika tadi rangkaian sedang dicabut. Ketika dibuka, terlihatlah di situ bahwa sudah ada bubbling dari dalam lubang, lumpurnya bergolak. Tapi kru ini ketika diinvestigasi, kepada investigatornya mengatakan dia tidak yakin betul bahwa bubble itu sudah dikomunikasikan kepada driller saat itu. Sayang juga ya, kalau itu adalah indikasi kuat sudah ada gas di dalam lubang, tapi kalau tidak terkomunikasikan kepada driller, mereka jadi tidak paham kondisinya. Pada periode jam 7 sampai jam 8.35 pagi itu, ketika kru itu sedang mengetes ulang BHA atau bottom hole assembly yang baru, sebenarnya terjadi peningkatan volume sebanyak 102 barel lumpur lagi. Artinya, kalau berdasarkan perhitungan, sudah ada 195 barel gas di dalam lubang dan tidak disadari oleh kru. Semestinya penambahan lumpur dalam jumlah yang banyak ini dapat terlihat pada layar monitor elektronik tripping sheet-nya driller di driller kabin. Namun driller yang siang itu juga telah menonaktifkan sistem alarm. Dan nampaknya driller tidak menyadari penambahan volume lumpur itu sedang terjadi. Setelah bottom hole assembly itu selesai dites pada jam 8.35 pagi, rangkaian itu dicabut lagi oleh kru. Ketika rangkaian itu sudah dicabut, mud tank mendapatkan tambahan 12 barel lumpur lagi, sehingga total akumulasi gas di dalam lubang itu sudah mencapai 207 barel. Hal ini pun tidak disadari oleh kru. Nah, kemudian ketika bottom hole assembly itu dicabut, kru melihat lumpur tuh mulai flowing, mengalir keluar dari BOP stack yang sedang terbuka tadi. Alirannya stabil dan semakin lama semakin kuat, dan bahkan hampir mencapai lantai pemboran atau rig floor. Kru melaporkan itu kepada driller merespon, dia bilang dia akan menutup blind ram, tapi itu semua sudah terlambat, karena dalam beberapa detik kemudian, sebelum blind ram itu berhasil ditutup, itu sudah terjadi semburan liar yang sangat besar. Dua orang kru yang ada di rig floor itu melarikan diri ke dalam driller's cabin, yang sebelumnya itu sudah ada 3 orang kru di dalamnya.
Jadi total ada 5 orang yang bersembunyi di dalam driller's cabin. Lumpur dan gas yang menyembur secara liar tadi itu akhirnya terbakar dan menyebabkan kebakaran yang sangat hebat di lantai pemboran, melalap habis menara bor itu dan menyebabkan 5 orang kru yang berlindung di dalam kabin itu meninggal dunia. Kebakaran itu terjadi selama beberapa jam hari itu sampai akhirnya pada jam 4 sore sumur itu berhasil dikendalikan oleh well control specialist. Sangat disayangkan peristiwa semburan liar ini terjadi dan Lai pun turut berduka atas gugurnya rekan-rekan kru Patterson Drilling di dalam insiden ini. Ketika investigasi sedang berlangsung, investigatornya menemukan bahwa driller shift malam ini sengaja mematikan sistem alarm di dalam driller's cabinnya itu. Driller yang shift siang juga mematikan sistem alarm itu, walaupun dia sempat sebentar menghidupkan sistem alarmnya, namun kemudian dia matikan lagi. Jadi total ada 14 jam sebelum insiden ini terjadi, sistem alarm yang ada di dalam driller's cabin itu mati. Tim investigasi menyimpulkan bahwa para driller ini menonaktifkan sistem alarm itu karena menganggap bunyi alarmnya itu sebagai gangguan atau keributan semata-mata tanpa ada makna. Tapi memang dari data-data yang dikumpulkan oleh investigator bahwa seandainya selama 14 jam itu alarmnya dalam keadaan hidup, banyak sekali alarm itu bunyi untuk sesuatu yang tidak relevan, yang tidak ada kaitannya juga dengan hal-hal kritikal yang menyebabkan terjadinya blowout ini. Maka dari itu, para investigator itu dapat menyadari atau memaklumi kalau driller-driller ini menonaktifkan sistem alarm karena terlalu banyak trigger di sistem alarm ini. Jadi mungkin sebentar-sebentar itu alarmnya bunyi, menyebabkan mereka juga terganggu ketika bekerja. Nah, sistem alarm supaya efektif, memang dia harus hanya berbunyi untuk sesuatu hal yang kritikal untuk mendapatkan perhatian dari driller yang mengoperasikan operasi pemboran ini. Jangan sebentar-sebentar bunyi untuk hal-hal yang tidak relevan, yang tidak memerlukan perhatian mereka. Ya, ibarat kalau kita punya smartphone, semua yang terjadi di dalam seluruh aplikasi di smartphone kita itu memberikan notifikasi, itu kan akan membuat kita terganggu. Kita harus punya cara untuk mengontrol yang mana saja notifikasi yang kita perlukan pada saat-saat kita perlukan. Makanya smartphone zaman sekarang pun juga sudah mulai ada itu sistem untuk membantu kita fokus. Misalnya ketika kita lagi mengemudi, tidak ada notifikasi-notifikasi yang dimunculkan kepada pengemudi yang bisa menarik perhatian atau mengganggu perhatiannya ketika sedang mengemudi. Atau ketika kita sedang belajar, kita bisa mengatur hanya notifikasi penting dari orang-orang penting yang masuk ke kita. Bukan semua notifikasi bisa masuk sekaligus. Nah, itulah yang diperlukan supaya sistem alarm ini dapat berfungsi secara efektif. Nah, oleh karena itu, CSB kemudian membuat rekomendasi kepada American Petroleum Institute agar ada cara untuk mengelola sistem alarm sedemikian rupa hanya situasi kritikal pada mode operasi pemboran tertentu yang alarmnya bunyi, sehingga driller mendapatkan notifikasi yang tepat pada saat ada anomali. Misalnya sistem alarm tertentu akan tertrigger ketika mereka sedang melakukan tripping, itu bisa berbeda dengan pada saat sedang drilling atau pada saat sedang circulation. Itu kan memerlukan perhatian yang berbeda-beda. Jadi harusnya sistem alarm itu bisa diset oleh para driller. Nah, driller-driller ini karena tidak pernah diajari bagaimana caranya mengeset sistem alarm itu secara benar, mereka lebih memilih mematikan saja semua alarm itu. Akhirnya mereka tidak menyadari kondisi berbahaya yang sedang berkembang di dalam lubang yang mereka sedang bor itu. Kemudian pada saat insiden itu terjadi, ada 2 orang kru yang melarikan diri ke dalam driller's cabin, yang di dalamnya sudah ada 3 orang kru lainnya. Jadi total mereka ada 5 orang dan kelima-limanya tidak selamat di dalam insiden ini. Mereka terkurung di dalam driller's cabin. Memang di dalam driller's cabin ini ada 2 pintu keluar, namun kedua-dua pintunya itu terblokir oleh api. Memang driller's cabin ini selalu didesain untuk diletakkan berada sangat dekat dengan lubang, karena dia harus driller yang memimpin kegiatan operasi pemboran itu, dia harus bisa berkomunikasi dengan semua orang yang ada di lantai pemboran, baik itu dia harus bisa melihat
kondisi di sana, dia bisa berkomunikasi langsung dengan para kru yang membantu dia di dalam operasi pemboran ini. Jadi desainnya selalu menempatkan drillers cabin ini sangat dekat dengan lubang, sangat dekat dengan bahaya. CSB kemudian juga membuat rekomendasi kepada American Petroleum Institute mengenai desain minimum drillers cabin yang mencakup tambahan escape route untuk melindungi kru dari peristiwa kebakaran pada saat blowout. Jadi mereka menambahkan tambahan rekomendasi desain dalam drillers cabin itu, kedua pintu di kanan dan kiri itu mungkin tidak cukup, harus ditambah lagi pintu ke belakang yang bisa darurat mereka gunakan untuk melarikan diri ke belakang atau melalui lantai, seperti itu. Nah, temuan lainnya lagi dari investigasi adalah mengenai flow check. Flow check itu adalah suatu tahap yang sangat kritikal untuk menentukan apakah ada gas yang masuk ke dalam lubang dari formasi. Flow check selama 45 detik itu kalau menurut guideline atau SOP-nya Patterson Drilling itu harus dilakukan dalam berbagai stage ketika mereka melakukan tripping. Setidak-tidaknya ada 27 kali harusnya dilakukan oleh kru selama mereka tripping dari section horizontal, tikungan, dan sampai dengan section vertikal itu. Namun di dalam insiden ini ternyata flow check itu hanya 2 kali dilakukan oleh kru. Nah, mestinya kalau 27 kali itu mereka lakukan sesuai dengan panduan atau SOP-nya Patterson Drilling, krunya patuh pada SOP itu, disimpulkan oleh CSB, mestinya mereka dapat segera mengetahui bahwa sudah ada akumulasi gas di dalam lubang yang sedang mereka bor itu. Nah, rupanya ada culture atau kebiasaan yang terbentuk di dalam kru rig itu, di mana telah ditolerir tidak dilakukannya flow check secara lengkap sesuai dengan guideline atau SOP-nya mereka. Sayang sekali, jadi ada pelanggaran prosedur juga atau pelanggaran terhadap persyaratan yang ditetapkan secara tertulis oleh perusahaan yang dilakukan oleh kru ini atau gagal dilakukan oleh kru. Dua protective barrier pada pemboran sumur ini telah gagal, yaitu barrier yang pertama dan terutama adalah tekanan hidrostatik yang dihasilkan oleh lumpur dalam volume yang cukup, yang harusnya dapat mencegah masuknya gas ke dalam lubang yang sedang dibor ini. Dan barrier yang kedua yaitu barrier mitigasi yang bersumber pada kemampuan kru untuk mengidentifikasi masuknya gas ke dalam lubang yang sedang dibor, dan kemudian mereka harus mengaktifkan blowout preventer. Kedua-duanya gagal di dalam insiden ini. Dan pada satu hari sebelumnya, yaitu ketika kru mulai masuk ke dalam kondisi underbalanced satu hari sebelumnya, ketika kru itu mulai membakar gas pada flare stack, protective barrier yang pertama itu sudah mulai gagal. Dan sayangnya kru tetap melakukan pekerjaan, khususnya mereka mencabut rangkaian tanpa memastikan kembali bahwa protective barrier yang pertama itu telah berhasil mereka re-establish, telah berhasil mereka balance tekanan dari dalam formasi itu. Artinya kalau mereka sirkulasi selama 3 jam atau lebih itu mereka berhasil menghabiskan gas dari dalam lubang, flare stack-nya berhenti membakar gas, barulah protective barrier itu telah terbentuk kembali. Nah, itu tidak terjadi, tapi mereka terus melakukan kegiatan cabut rangkaian. Sayangnya, itulah beberapa lessons learned yang dapat kita pelajari. Ada tentang alarm, ada tentang desain dari drilling rig dan drillers cabin, dan kemudian lessons learned dari flow check yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur, dan yang terakhir adalah tentang langkah krusial ketika mereka mulai mengetahui adanya underbalance, semestinya mereka tidak melakukan tripping tanpa memastikan telah re-established barrier itu melalui lumpur, tekanan hidrostatik lumpur yang memadai. Begitulah sharing sedikit dari Layak Selamat, dengan harapan teman-teman Layak sendiri bisa memetik pelajaran dari kecelakaan kerja maut ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan pencegahan
dan bahkan bisa menghindar dan terhindar dari kecelakaan maut seperti ini. Tetap selamat ya guys. Oh ya, jangan lupa mohon berkenan untuk subscribe ke channel Laya Selamat ini, dukunglah perkembangan channel Laya Selamat ini ke depannya, dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan perkembangan atau video-video terbaru tentang safety dari channel Laya Selamat. Terima kasih.